Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Apa kabar? Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya nak, dan tetap diberikan kesehatan supaya dapat mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak Bapak semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan kepada anak-anak Bapak semuanya agar tetap aktif dalam pembelajaran ya. Ikuti semua pembelajaran yang diberikan oleh guru ya. Jangan lupa tugas dan kuisnya dikerjakan. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar pada Google Classroom ya. Jangan tidak ditanyakan. Jadi apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham, silahkan ditanyakan ke kolom komentar. Nah, di sini kita akan membahas tentang alur pemrosesan data. Nah, kita lihat di sini adalah kita masuk ke representasi datanya dulu. Nah, data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Nah, data di sini bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Nah, jadi sebenarnya ini data masih banyak. Data ini masih artian luas. Jadi nanti bisa lebih spesifiknya lagi data apa? Data gambar, data suara, atau data yang lainnya ya. Jadi sebenarnya data itu ada banyak ya. Nah, di sini dikatakan tadi data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya. Berarti sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahannya. Itu data tadi akan dilakukan pengolahan ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Representasi data adalah lambang untuk memberikan tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yaitu 0 untuk bilangan positif atau plus dan 1 untuk bilangan negatif atau minus ya. Nah, kita lihat di sini bahwasanya pada bilangan n bit, jika susunannya dilengkapi dengan bit tanda, maka diperlukan register dengan panjang n tambah 1 bit. Nah, jadi kita kalau ingin menghitung panjang register ya, yang register, dan di situ bilangan n bitnya ya, n bit, nah berapa bit gitu ya. Nah, jika susunannya dilengkapi dengan bit tanda ya, bit tanda, maka diperlukan register n tambah 1. Berarti nilainya ditambah 1 ya. Misalnya 4 bit berarti menjadi 5 bit. Nah, registernya 5 bit. Nah, dalam hal ini n bit digunakan untuk menyimpan bilangan biner itu sendiri dan 1 bit untuk tandanya ya. Jadi di sini n-nya tadi digunakan untuk penyimpanan bilangan biner ya, dan 1 bitnya itu sebagai tandanya. Nah, pada representasi bilangan biner yang dilengkapi dengan tanda bilangan, bit tanda ditempatkan pada posisi paling kiri. Ingat ya, bit tanda diletakkan pada posisi paling kiri. Nah, ini kita sebelum masuk ke blok diagramnya ya. Sebelum kita masuk ke blok diagramnya, ini kita perhatikan dulu input. Input di sini adalah data yang akan diproses atau dibuat. Jadi kita harus paham dulu ya, inputnya ini konsepnya adalah data yang akan diproses atau dibuat. Kemudian IO itu menyimbolkan itu input dan output ya. Kemudian ada proses. Proses di sini adalah pengolahan data yang dimasukkan. Jadi data dari input tadi itu akan diproses pada menu proses ya. Kemudian ada memori.
Nah, memori di sini adalah tempat menyimpan data sementara pada saat data diproses. Jadi ingat ya, penyimpanan data yang sifatnya sementara. Ingat, sifatnya sementara ya, bukan permanen. Nah, kemudian ada storage. Storage ini tempat penyimpanan data ya secara permanen setelah diproses. Nah, jadi memori itu adalah penyimpanan data sementara saat diproses. Tetapi kalau storage tempat penyimpanan data secara permanen setelah diproses ya. Nah, outputnya adalah hasil dari proses yang berupa tampilan, suara atau cetakannya. Jadi itulah tadi penjelasannya sedikit tentang input, output, proses, memori, storage dan yang lainnya ya. Nah, kita lihat lagi di sini masih ada ALU. Nah, ALU di sini adalah melakukan semua perhitungan aritmatika ya atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Nah, ini nanti di sini akan dimainkannya aritmatika ya, aritmatika perhitungan, penjumlahan, perkalian dan sebagainya ya. Kemudian ada CU ya. CU itu control unit ya, salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau arithmetic logical unit yang ada di dalam CPU tersebut ya. Nah, kemudian ada ROM ya. ROM ini adalah penyimpanan program ya, penyimpanan program yang sifatnya tetap atau permanen ya, program yang sifatnya tetap atau permanen, tidak tergantung pada keberadaan arus listrik ya, dan program yang tersimpan dalam ROM mempunyai sifat hanya bisa dibaca oleh para pengguna komputer. Nah, jadi kalau di ROM ini dia sifat datanya dia permanen, tidak dapat diubah. Kita hanya dapat membacanya saja, kita tidak diberi akses untuk mengubah ya. Dan ini dia tidak tergantung pada keadaan atau keberadaan arus listrik, dia mau mati listrik atau apa, datanya tetap seperti itu ya, tidak ada perubahan. Nah, oke. Kita lihat di sini blok diagramnya ya. Nah, di blok diagram ini adalah input device, berarti alat yang mana alat yang digunakan untuk memproses. Tadi sudah ada input ya, input adalah masukan. Nah, di sini nanti data dari masukan ini akan diproses sama siapa? Nah, ini termasuk ke dalam bagian CPU ya, CPU ya, yang di dalamnya nanti ada pemrosesan terdiri dari control unit sama ALU. Itulah tadi CU dan ALU. Nah, di sini proses data akan diproses ya. Nah, sebelum data masih dalam pemrosesan, data itu disimpan ya, data itu disimpan di memori RAM ya. Nah, setelah udah selesai disimpan baru diteruskan ke output device. Itulah hasilnya tadi ya, bisa berupa gambar, cetakan, suara atau yang lainnya ya. Jadi dari input diproses ke sebuah CPU, nanti ada prosesor dan memori ya. Ini yang lebih inti dalam memproses ya. Kemudian nanti baru kalau sudah selesai dimasukkan ke output device-nya. Nah, kita lihat lagi di sini bahwasanya ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan. Ya, yang pertama ada register. Nah, menyimpan instruksi selama proses berjalan, ukuran sesuai dengan jumlah data yang dapat diproses dalam satuan waktu. Nah, ini adalah fungsi dari register adalah untuk menyimpan instruksi selama proses itu masih berjalan ya. Nah, ukuran sesuai dengan jumlah data yang dapat diproses dalam satuan waktu ya. Nah, register ukuran 32 bit berarti dapat memproses 4 byte dalam satuan waktu 4 byte per second ya. Berarti 1 byte itu sama dengan 8 bit ya, 1 byte 8 bit. Jadi kalau 32 bit itu sama dengan 4 byte ya, dikali 32 nya dibagi 8 ya, jadi 4 byte ya. Oke. Nah, kita lihat lagi yang kedua yang mempengaruhi proses kecepatan dari sebuah proses. Yang pertama yang kedua ini ada RAM ya. Nah, semakin besar RAM, maka semakin banyak data yang disimpan sehingga akses ke data lebih cepat ya.
dibandingkan dengan mengakses ke second story atau penyimpanan yang kedua. Jadi semakin besar RAM maka semakin besar pula atau semakin cepat akses untuk semakin cepat akses datanya. Jadi besar dari RAM itu, kapasitas dari RAM itu sangat berpengaruh juga untuk kecepatan dari proses ini. Nah, jika ukuran aplikasi besar dan tidak cukup untuk di-load ya, diproses sekalian ke dalam memori, maka diperlukan proses segmentasi atau swapping ya. Artinya pemindahan data dari memori ke storage. Jadi kalau udah nggak cukup, dia ada proses swapping ya, segmentasi dan swapping, yaitu memindahkan data dari RAM ke memori penyimpanannya, ke storage-nya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada CPU clock ya. CPU clock ini semakin tinggi clock CPU maka semakin cepat atau semakin banyak perintah yang dapat dieksekusi. Nah, CPU clock ini sebenarnya kalau diibaratkan manusia itu detak jantung per detiknya berapa ya. Jadi semakin cepat dia bisa detak jantung maka semakin cepat juga dia bisa bekerja ya. Jadi CPU clock ini juga sangat mempengaruhi terhadap kecepatan dari proses tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada bus atau data pad ya. Di sini ada menentukan besarnya data yang dapat ditransmisikan antara CPU dan device yang lainnya. Ini kalau nanti kalian belajar itu seperti bandwidth ya, lebar jalan rayanya atau lebar jalur datanya. Kemudian ada yang terakhir cache memory. Nah, cache memory di sini adalah semakin cepat dan semakin besar cache, maka proses akan menjadi lebih cepat ya. Oke, nah itu tadi faktor yang mempengaruhi kecepatan dari proses. Nah, kita lihat di sini tipe data ya. Tipe data di setiap bahasa pemrograman disediakan berbagai jenis tipe data ya. Ada penentuan tipe data yang tepat sesuai dengan karakteristik data yang akan diolah. Jadi kita sebelum menentukan tipe datanya apa, kita harus tahu dulu cocoknya dia untuk tipe data jenis apa. Jadi kalau angka ya kita masukkan tipe data yang khusus angka, jangan kita masukkan tipe data yang khusus untuk karakter atau string ya. Nah, di sini nanti dia apa? Prosesnya itu, program itu akan berproses secara efektif kalau sesuai dengan tipe datanya. Kalau tidak sesuai maka tidak akan efektif ya. Nah, tipe data itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada data numerik ya. Data numerik ini adalah mempresentasikan integer dan pecahan fixed point ya, real floating point dan desimal berkode biner. Nah, jadi data numerik ini adalah data yang berhubungan dengan angka-angka ya. Kemudian ada data logikal. Nah, digunakan oleh operasi logika dan untuk menentukan atau memeriksa kondisi seperti yang dibutuhkan untuk instruksi bercabang kondisi. Nah, ini data ini digunakan untuk pengambilan keputusan apabila terjadi instruksi bercabang ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya tentang flowchart ya. Di flowchart ini nanti ada decision dan disitulah dipakai data logikanya. Nah, kemudian yang ketiga ada data bit tunggal. Nah, untuk operasi shift, clear dan test. Nah, ini bit tunggal. Kemudian ada alfa numerik. Nah, data yang tidak hanya dikodekan dengan bilangan tetapi juga dengan huruf dari alfabet dan karakter khusus lainnya. Nah, alfa numerik ini dia bukan hanya bilangan tetapi ada huruf juga, ada simbol. Nah, inilah yang kita gunakan untuk di keyboard kita. Ada simbol, ada huruf, ada angka ya. Itulah data alfa numerik ya. Nah, kemudian nanti kalian bisa lihat juga jenis-jenis data yang lainnya ya. Nanti sebenarnya itu kemarin sudah ada sempat kita singgung untuk bilangan string ya, tipe data string, integer, boolean dan sebagainya. Itu nanti bisa dibuka lagi bukunya, dipelajari. Nah, untuk materi kita pada hari ini sampai di sini. Nah, apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan melalui kolom komentar Google Classroom. Bapak harap kalian tetap aktif di Google Classroom ya, jangan ada yang tinggalkan kelas, dan kerjakan kuis dan tugas yang telah diberikan oleh gurunya ya. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa berdoa ya.
Kemudian tetap semangat dalam belajarnya ya. Bapak akhiri sekian materi kita pada siang hari ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak Bapak semuanya.